Ya, saat ini saya akan menjelaskan pada pertemuan kali ini yaitu tentang prinsip dasar keuangan syariah, ya, materi kelima. Pertama, sistem keuangan menurut Islam adalah sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan efisien, ya. Seperti yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa keuangan syariah itu berada di posisi tengah-tengah, ya, di mana selalu menjaga sistem dengan sistem keadilan, tidak berpihak kepada pemodal ataupun tidak berpihak kepada pengelola, ya. Jadi ketika untung maka dua-duanya untung, dan ketika rugi maka dua-duanya menjadi rugi. Itulah sistem keuangan syariah. Di mana dalam proses pertukaran selanjutnya terdapat kemudahan dalam menjual barangnya. Dari sisi penjual dan pembeli memiliki akses informasi yang cukup terhadap barang yang akan dibelinya, dan harga ditentukan secara alami oleh pasar, ya. Di sini ada poin bahwa poin bahwa pembeli memiliki akses informasi yang cukup terhadap barang. Jadi salah satu prinsip dari ekonomi syariah adalah di mana harga dan barang itu harus jelas. Jadi kalau tidak jelas maka itu termasuk ke dalam goror. Dan goror itu adalah termasuk perbuatan yang batil, ya. Selanjutnya dalam sistem keuangan syariah terdapat kepatuhan terhadap etika dan norma syariah dalam mendukung setiap kegiatan bermuamalah. Keuangan syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariah yang mempunyai prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, tidak ada bunga, tidak ada investasi haram, berbagi risiko, dan pembiayaan dianjurkan pada sektor real, ya. Jadi sektor itu banyak, misalkan kepada properti, kepada manufaktur, kepada pertanian, kepada perkebunan, ya, kemudian perikanan, banyak ya sektor real, ya. Kemudian perdagangan sektor real juga, retail sektor real, ya. Itu. Kemudian larangan riba, kemudian salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan riba, di mana prinsip secara etimologis adalah bertambah, ya. Jadi riba itu al-ziyadah, di mana adanya tambahan. Bisa juga dikatakan tumbuh, al-numu, meningkat, al-ulu, dan menjulang, al-riba. Jadi banyak istilah-istilah riba, ya. Jadi bisa al-ziyadah, bisa tumbuh, al-numu, bisa meningkat, al-ulu, dan bisa menjulang, al-riba. Kemudian riba pada umumnya mengandung unsur penambahan harta. Ya, jadi yang bertambahnya harta dengan cara batil, ya. Al-ziyada al-mal, yang dipertukarkan. Jadi ada pertukaran transaksi yang dari transaksi itu hartanya bertambah secara batil, ya, secara batil. Baik terjadi pada akad pertama seperti riba fadl, riba qard, riba nasiah, ataupun terjadi pada perubahan adendum. Jadi kalau di pertama sudah perjanjiannya ada kelebihan dari pinjam meminjam, kemudian dari pertukaran sejenis, itu disebutnya riba fadl, riba qard, atau riba nasiah. Dan adapun perubahan, misalkan dia telat bayar, kemudian ada sanksi, ada denda, ribanya berkali lipat, itu disebut dengan riba jahiliyah. Riba yang tidak mengandung unsur penambahan harta yaitu riba yad, ya. Jadi ada riba yang tidak mengandung unsur penambahan harta, yaitu riba yad. Riba yad terjadi karena tidak tunainya penyerahan harta atau yang dibeli atas jual beli benda yang sejenis. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang riba, ya, di mata kuliah, di pertemuan selanjutnya, ya. Riba adalah perbuatan muamalah maliyah, ya, yang diharamkan dalam Al-Quran. Maka dari riba itu bisa dikatakan sebagai riba lawan dari jual beli, riba lawan dari sedekah, riba sepadan dengan goror. Ya, jadi sepadan dengan goror. Jadi riba dan goror sama-sama diharamkan. Nah, ini salah satu ulama
beberapa pendapat tentang riba jahiliyah. Jadi banyak sekali pendapat ulama yang membahas tentang riba. Nanti saya akan membahas riba secara khusus ya. Ini saya akan lewat dulu di sini. Nanti kalian ada tugas baca tentang riba. Mungkin minggu depan kita akan bahas riba dan perjanjian al-wad. Kita akan bahas al-wad dan riba ya dalam perjanjian, prinsip keuangan syariah. Ini salah satunya riba dan fatwa tentang bank, nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini fatwa ormas tentang riba ya, ada Muhammadiyah tahun 68. Maaf, ini tentang bunga bank ya, riba dan fatwa tentang bunga bank. Ini ada pendapatan perorangan, kemudian ada fatwa ulama tentang bunga bank juga sama, ormas maaf, di Muhammadiyah NU Mataul Anwar. Dan ini prinsip-prinsip keuangan syariah ya yang akan kita bahas nanti. Kita akan bahas semuanya. Pertama kita akan bahas akad. Ini akad kita akan bahas. Ada dua yang akan kita bahas, ada akad dan wad. Wad itu adalah perjanjian. Kemudian kita akan bahas penerapan akad di perbankan syariah, di keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, seperti misalkan kita akan bahas murabahah, bagaimana penerapan murabahah di akad murabahah di perbankan. Kemudian kita akan bahas salam istisna, kita akan bahas ijarah, mumtahya bitamlik, kemudian kita akan bahas ju'alah, kita akan bahas musyarakah mutanakisah ya. Dan lain facility, dan ada tentang lain facility ya, tentang penerapan akadnya. Kemudian riba kita akan bahas dari awal, dari riba fi Al-Quran, bagaimana riba dalam Al-Quran, kemudian bagaimana riba dalam sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah. Kita akan bahas riba qard, apa itu riba qard, kemudian kita akan bahas riba hilah riba, kemudian kita akan bahas riba ta'jir, kemudian kita akan bahas riba fawaid. Ini semua akan kita bahas. Kemudian setelah itu kita akan bahas gharar. Ada dua, dawabit gharar dan atsar gharar. Kemudian yang terakhir kita akan bahas maisir. Inilah insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan setelah UTS ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ini yang akan bisa saya sampaikan, nanti akan ada part 2 ya. Ini baru part pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.